Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 6 Maret 2024 ya. Saya akan membahas retracement level dari Shiba Inu. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya, Surya MSR, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, sebelum masuk ke bahasan ya, Shiba Inu kita cek dulu. Shiba Inu itu saat ini posisinya dia di terbesar market cap adalah di nomor 10 ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau cek market cap terbesar itu dari Coin Market Cap aja, langsung datang ke coinmarketcap.com dan dilihat dari cryptocurrency berdasarkan market cap. Teman-teman bisa ngelihat bahwa saat ini Shiba Inu adalah di nomor 9, kalau teman-teman nomor 10, kalau teman-teman mau lihat sekilas chartnya seperti ini ya. Chartnya sekilas seperti ini ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau tahu detailnya kondisi chart secara umum seperti itu. Terus kemudian kalau mau melihat diperdagangkan di mana saja ada di bagian bawah ya. Ini kita bisa ngelihat berarti dia terekspos cukup luas di exchange. Ini terbukti banyak banget nih, ada Binance, Coinbase, OKX, KuCoin ya. Ada kalau kita turun terus kira-kira seperti itu, ada banyak, cukup banyak ya. Bagi saya biasanya saya selalu mengecek satu altcoin itu ada diperdagangkan di mana saja, karena itu adalah exposure-nya luas, berarti transaksinya bisa juga volume besar seperti itu ya teman-teman. Baik, sekilas untuk kesempatan kali ini adalah updatean untuk Shiba Inu ya teman-teman, karena ini rame banget dan tentu teman-teman banyak yang membutuhkan analisa secara Fibonacci. Mungkin sedikit beda dengan analisa fundamental karena saya menggunakan Fibonacci untuk menganalisa pergerakan harga secara singkat. Ini cocoknya adalah untuk trading ya, untuk teman-teman trading seperti itu. Baik, ini adalah daily, pergerakan daily dari Shiba Inu. Kalau teman-teman ngelihat dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 27 Februari naik ya, sampai bahkan kemarin itu sentuh high-nya. Ini dalam rupiah adalah di 0,736 sekian rupiah ya. Ini saya gunakan Shiba IDR. Terus kemudian setelah itu mengalami penurunan, dan yang mana kemarin pergerakan candle kemarin ini sebenarnya adalah doji ya. Ini artinya butuh konfirmasi, tidak jelas antara naik atau turun. Kita bisa melihat high-nya di sini ya, low-nya di sini, dan close open-nya di sini. Jadi memang kemarin boleh dibilang memberikan sinyal yang setengah-setengah antara mau naik atau turun. Kemudian konfirmasinya adalah hari ini ya. Konfirmasinya adalah hari ini. Kita cek dulu seperti ini. Ini candle ini adalah candle hari ini adalah memberi konfirmasi. Nah, kita cek secara detail. Kalau dari daily-nya jelas sekali separuhnya dari kemarin ya. Separuhnya dari kemarin tuh di sekitar 0,56. Hari ini dominasi dari pergerakan Shiba ini adalah berada di bawah garis separuh yang kemarin. Untuk mendapatkan gambar secara detail, teman-teman bisa mengecilkan time frame ini dari satu hari atau daily ya. Daily, kemudian kita rubah ke 4 jam. Nah, di sini 4 jam kita bisa ngelihat garisnya masih sama ya. Ini adalah garis yang saya perjelas. Ini adalah garis tengah tadi sekitar 0,56, dan kita bisa ngelihat bahwa untuk Shiba ini sudah ada testing resistan di area ini. Jadi pas di titik tengah tadi teman-teman, pas di titik tengah daily tadi di sini, ini memang saya bagi dua. Itu penting biasanya bagi saya untuk melihat kekuatan dominasinya itu di mana gitu. Setelah daily kita bagi menjadi 2, 4 jam kita bisa ngelihat bahwa ternyata di sekitar 0,56 ya. Pas di garis ini adalah merupakan resistan. Terbukti dalam candle 4 kali 4 jam Shiba belum berhasil close di atas garis tersebut. Baik, kita lihat dulu ke dalam time frame yang lebih kecil, di dalam time frame 1 jam. Nah, di dalam time frame 1 jam teman-teman, di dalam time frame 1 jam, area ini teman-teman, area separuh atau 0,56 ya. Di sini ini sebenarnya sempat menjadi supportnya dari Shiba. Namun demikian kemudian jebol di sini ya. Setelah jebol, maka area ini yang awalnya menjadi resistan sekarang, yang menjadi support sekarang menjadi
resistannya dari Shiba. Ini terlihat dalam candle 1 jam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam. Dalam sekitar 10 jam atau dalam semalam ya, dari 10 jam yang lalu, ternyata 0,55 ini masih menjadi 0,56 ini masih menjadi resistannya dari Shiba. Ini adalah analisa singkat saya secara singkat menggunakan Fibonacci. Ya, dari sini kita bisa ngelihat yang mana sebelumnya separuh ini menjadi support, namun karena jebol ya, jebolnya juga ada volume yang cukup besar. Nah, setelah jebol maka berikutnya yang namanya support itu menjadi resistan, dan untuk supportnya dia di sini mengambil support titik kejadian terbanyak di sini. Ini bisa kita gunakan secara singkat untuk menganalisa pergerakan harga. Ini adalah dalam 1 jam. Baik teman-teman. Nah sekarang bagaimana dengan menggunakan Fibonacci ya, sesuai judul retracement level dan apa yang dapat diceritakan ya. Oke, seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Dalam Fibonacci ini saya gunakan time frame 1 jam ya teman-teman, dalam time frame 1 jam. Nah Fibonacci yang saya gunakan ini adalah Fibonacci retracement ya. Fibonacci yang saya gunakan adalah Fibonacci retracement. Sebentar saya cek dulu. Fibonacci retracement. Oke, di Fibonacci retracement ini 1 jam ini saya akan menarik garis ya. Garis ini saya gunakan untuk mencari support ya. Ini jadi Shiba ini bergerak naik teman-teman ya. Shiba ini bergerak naik ya. Satu altcoin, kripto, forex ya, yang bergerak naik dan kemudian dia sampai di puncaknya mengalami retracement atau koreksi. Ketika dia mengalami retracement, maka kita mencari supportnya ya. Satu barang yang bergerak naik, maka mencari supportnya adalah berada di bawah ya garisnya. Nah di sini untuk membuat Fibonacci ya, untuk membuat Fibonacci level yang presisi, maka kita gunain Fibonacci trend base. Jadi Fibonacci trend base itu kita harus membuat garis trend. Karena ini pergerakan harganya, sahamnya atau kriptonya adalah naik, maka Fibonacci trendnya adalah ada di bawah. Kita tarik. Nah ini boleh dibilang cukup banyak dilewatin ya. Dari daerah ini atau area ini cukup banyak dilewatin. 1, ya 2, 3. Jadi ini cukup valid. Nah Fibonacci retracement dalam pergerakan naik ternyata dia mengalami koreksi. Suatu pergerakan yang naik maka supportnya ada di bawah, bikinnya ada di bawah. Nah Fibonacci retracement yang saya gunakan adalah trend base. Jadi saya harus menggambar trend dulu sudah, dan trendnya memang sempat hampir terjebol ya. Trendnya sempat hampir terjebol. Jadi ini cukup valid ya. Tarikan ini cukup valid untuk mendapatkan swing low di sini sebagai swing low-nya ya, dan di sini sebagai swing high-nya. Nah, setelah kita mendapatkan 2 titik penting ya, swing low dan swing high ya. Saya beri warna yang berbeda deh. Ini swing low dan ini adalah swing high, kita beri warna yang berbeda, baru kemudian kita tarik Fibonacci-nya ya. Kita tarik Fibonacci-nya. Oke, seperti ini. Ya, di sini kita mendapatkan titik-titik supportnya dari Shiba selama dia koreksi. Kita mendapatkan titik supportnya dari Shiba selama dia koreksi. Nah, ini ada banyak informasi penting yang bisa teman-teman gunakan untuk ini ya. Sebentar saya cek di RAI dulu. Ini mengandung banyak informasi penting yang teman-teman dapat gunakan untuk mendeteksi di manakah level-level penting yang bisa teman-teman jadikan patokan ya. Level-level penting yang bisa teman-teman jadikan patokan. Nah, di sini saya udah saya cuplikkan Fibonacci retracement level. Ini mengindikasikan di mana support dan resistan yang mungkin terjadi ya. Di mana support dan resistan yang mungkin terjadi. Jadi ini analisa singkat tapi cukup membantu bagi saya teman-teman. Oke, saya ceritakan pergerakannya ya. Dalam tren naik dari Shiba Inu ini teman-teman, dari swing low ini ke swing high, setelah sampai swing high dia terkoreksi ya. Setelah sampai swing high dia terkoreksi. Ini adalah merupakan supportnya yang pertama teman-teman. Di sini support pertama pada awalnya masih mampu bertahan ya. Support pertama pada awalnya dia masih mampu bertahan. Oke, saya gambarkan di sini.
Support pertama awalnya dia masih mampu bertahan, kemudian ternyata ada percobaan naik yang tidak mampu ngelewatin resistan ya. Nah, di sini ada satu candle ini juga tidak kuat ya, doji hampir. Doji dikonfirmasi penurunan, dikonfirmasi juga lagi candle panjang dengan volume besar ya. Baru kemudian memang ada doji lagi, dan di sini juga masih bingung ya. Sekaligus sebelumnya dia ngetembus supportnya, dia ngetembus supportnya yang pertama di sini di sekitar 0,6 ya. Support pertama udah tembus, baru kemudian dia turun lagi nih, support kedua teman-teman di 38,2 retracement. Nah, ini penting ya, 38,2 retracement ini penting. Kenapa penting? Karena 38,2 retracement ini adalah area ini ya teman-teman, area koreksi ringan. Jadi kalau suatu cryptocurrency, suatu saham, suatu altcoin seperti itu, kalau koreksinya dia terbatas ya, terbatas, ketika koreksi itu terbatas hanya sampai di 23,6 retracement atau hanya sampai di 38,2 retracement dan cukup sampai di situ baru kemudian dia lanjut, maka potensi upside dia adalah jauh. Jadi seperti ini ya, ketika satu saya gambarkan, jadi ketika satu cryptocurrency naik ya, terus kemudian dia terkoreksi turun begitu, maka ketika koreksinya itu tidak melebihi 38,2 retracement, maka kemungkinan dia berlanjut itu adalah besar ya. Oke, saya akan gambarkan Fibonacci-nya seperti ini. Nah, ketika suatu cryptocurrency naik baru kemudian terkoreksi seperti ini, maka ketika koreksinya dia ya tidak melebihi atau hanya sampai di 23,6 retracement baru kemudian lanjut, atau koreksinya maksimal sampai 38,2 retracement baru kemudian lanjut, maka potensinya adalah lanjut naik adalah besar. Namun demikian apabila suatu cryptocurrency saham ataupun altcoin seperti itu dia melewati 38 retracement ya, melewati 38 retracement atau koreksinya itu lewat 38 retracement, itu potensinya adalah bisa sampai ke target 38,2 retracement ya. Yang kedua ini saya gambari warna merah aja supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Di sini yang kedua saya warnain merah. Nah, bila koreksinya dia sampai breakdown, bila koreksinya dia sampai breakdown di 38,2 retracement, maka targetnya adalah ke 61,8 retracement ya di sini. Nah, dari 61,8 retracement ini kalau dia upside maka potensinya minimal ke 38 retracement. Nah, apakah di SIBA sudah terjadi seperti itu? Nah, kita lihat teman-teman, apakah di SIBA sudah terjadi hal seperti itu? Kita akan lihat secara detail di sini. Baik, di sini kita bisa ngelihat bahwa ketika dia break 38 retracement di sini, maka targetnya ke 61,8 retracement. Nah, ini udah kecapai ya, sekaligus karena di sini ada demand area. Jadi ini confirm ketika break dari 38 retracement di sini, targetnya 61 benar. Dan ketika dia rebound dari 61, maka target minimal adalah ke 0,53 ya, target minimal ke 0,53. Jadi confirm sudah terjadi ya di 38,2 retracement atau 0,53. Ya, 0,53. Nah, setelahnya ketika dia bisa rebound di atas 38,2 retracement atau 0,52, ya kita lihat kalau dia bisa lanjut naik, maka potensi upside-nya lanjut. Namun demikian kalau dia kembali jebol 38,2 retracement atau 0,53, maka dia masih akan berpeluang untuk sideways di area ini, teman-teman. Ini adalah analisa teknikalnya dengan menggunakan Fibonacci retracement pada SIBA. Itu simpel aja teman-teman ya. Nah, saat ini untuk resistan 50 retracement-nya ini kebetulan adalah merupakan separuh dari candle daily kemarin, seperti yang udah saya bahas di awal tadi. Baik, teman-teman, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk SIBA kemungkinan memang pergerakannya masih, kalau dia masih belum mampu melewati 0,56, maka pergerakannya adalah masih sideways dengan resistan 0,56 sampai supportnya sekitar 0,4.
Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment membahas retracement level dari SIBA. Terima kasih teman-teman semuanya.